pasien yang mengalami kerusakan otak dengan masalah bicara, tetapi pasien tersebut tidak ada sedikit pun mengalami kerusakan pada otak kanan. Hal tersebut menunjukkan bahwa otak kiri berpengaruh pada kemampuan memproduksi dan memahami bahasa. Hasil laporan dari makro tersebut tidak menarik perhatian banyak orang, karena pada zaman itu ilmuwan besar percaya bahwa otak yang bekerja secara keseluruhan dan fungsi-fungsi tertentu tidak bisa dikaitkan dengan bagian-bagian tertentu. Namun pada tahun 1864, Volcker melaporkan hasil pemeriksaan dari beberapa pasien yang mengalami afasia. Afasia adalah defisit yang disebabkan oleh kerusakan otak dalam kemampuan memproduksi atau memahami bahasa. Dari beberapa pasien tersebut ditemukan bahwa semua mengalami kerusakan pada korteks prefrontal inferior di belahan otak kiri yang saat itu dikenal sebagai area Broca. Pada awal tahun 1900-an terdapat contoh lain dari literalisasi fungsi otak yang ditemukan oleh Hubert Dickman, yaitu apraksia, sama halnya dengan afasia yang dikaitkan dengan kerusakan pada otak kiri. Meskipun gejala apraksia bersifat bilateral atau melibatkan kedua sisi tubuh, apraksia adalah gangguan pasien yang mengalami banyak kesulitan ketika diminta untuk melakukan gerakan di luar korteks, akan tetapi bisa melakukannya apabila tidak dipikirkan tidak sengaja ataupun secara ilmiah bisa terjadi begitu saja. Dampak dari adanya bukti belahan otak kiri yang memiliki peran khusus dalam bahasa dan gerakan mengarah pada teori dominasi otak. Teori ini mengasumsikan bahwa belahan otak kiri memiliki peranan dominan dalam mengendalikan semua proses perilaku dan kognitif yang kompleks. Adapun pada belahan otak yang lain hanya berperan kecil. Pemikiran ini mengarah pada sebuah praktik yang menyebutkan bahwa belahan otak kiri sebagai otak dominan dan sedangkan pada belahan otak kanan sebagai otak minor. Selanjutnya ada tes lateralisasi otak, yaitu ada 3 teknik dalam menilai lateralisasi fungsi otak. Yang pertama, tes natrium amital adalah tes yang diberikan pada pasien sebelum melakukan bedah syaraf untuk mengukur lateralisasi lamina. Tes ini dengan cara melibatkan suntikan sejumlah kecil natrium amital ke arteri karotis di salah satu sisi leher. Ketika disuntikan pada belahan otak kiri yang dikhususkan pada kemampuan berbicara, setelah kemampuan bicara kembali akan ada kesalahan dalam urutan atau penamaan. Tetapi jika disuntikkan di belahan otak kanan, seringkali tidak terjadi apa-apa atau hanya terjadi sedikit kesalahan. Nah, hasil dari tes ini digunakan untuk merencanakan pembedahan para ahli saraf agar rencana yang dilakukan dapat menghindari kerusakan pada area korteks yang mungkin terlibat dalam bahasa. Yang kedua ada tes mendengarkan dikotik adalah tes dengan mendengarkan 3 pasang digit melalui earphone yang diucapkan secara lisan. Tes ini dengan mendengarkan 3 angka berbeda di telinga kiri dan kanan yang diucapkan secara bersamaan, dan kemudian subjek diminta untuk melaporkan semua angka yang didengar. Kimura menemukan bahwa spesialisasi otak kiri adalah untuk bahasa karena orang melaporkan sedikit lebih banyak angka yang didengar di telinga kanan daripada telinga kiri. Tapi sebaliknya, Kimura menemukan bahwa spesialisasi otak kanan untuk bahasa ketika semua pasien diidentifikasi dengan menggunakan tes natrium amital, berarti telinga kiri memiliki kinerja yang lebih baik daripada telinga kanan. Nah, yang ketiga ada pencitraan otak fungsional dilakukan dengan menggunakan position emission tomography atau PET dan pencitraan resonansi magnetik fungsional atau fMRI. Teknik ini digunakan sebagai alat utama untuk menilai aktivitas kognitif manusia secara spesifik dan digunakan untuk merekam gambar pola aktivitas otak manusia tertentu. Teknik pencitraan otak fungsional ini biasanya menunjukkan aktivitas lebih besar otak kiri dibandingkan dengan otak kanan saat melakukan tes bahasa. Selanjutnya ada penemuan dari hubungan antara laterasi bicara dan kemampuan tangan. Hasil dari tes natrium amital menunjukkan bahwa ada hubungan antara kidal dan lateralisasi bahasa pada studi lesi. Contohnya pada satu studi yang melibatkan personel militer pada Perang II yang menderita kerusakan otak dan yang lain fokus pada pasien neurologis yang menjalani eksisi unilateral untuk pengobatan gangguan neurologis. Dari kedua studi tersebut, sekitar 60% dextral atau tangan kanan dengan lesi otak kiri dan 2% yang memiliki lesi otak kanan yang didiagnosa sebagai aplastik. Angka yang sebanding untuk sinestral adalah sinester atau orang kidal masing-masing sekitar 30 dan 24%. Hasil dari kedua studi menunjukkan bahwa hampir semua dextral atau tangan kanan dan sebagian besar sinestral atau orang kidal berhubungan dengan kemampuan bahasa lebih dominan pada belahan otak kiri, yang berarti menunjukkan ketangkasan lebih besar dengan tangan kanan. Maka dari itu, sehubungan dengan belahan otak dalam lateralisasi bahasa sinestral lebih beragam
atau kurang bisa diprediksi daripada dextral yang tangan kanan. Selanjutnya ada perbedaan jenis kelamin dan lateralisasi otak. Lateralisasi antar jenis kelamin mungkin berbeda. Laki-laki sering dikatakan memiliki otak yang lebih lateral daripada otak perempuan. Hal ini sering dihubungkan dengan adanya perbedaan kemampuan pada otak kiri dan otak kanan. Perbedaan dari jenis kelamin dalam lateralisasi otak menunjukkan bahwa peningkatan pada laki-laki cenderung terjadi di belahan otak kiri, sedangkan perempuan cenderung di belahan otak kanan. Pada belahan otak kiri berhubungan dengan maskulinitas serta menjadi pusat pengambilan keputusan dan berpikir dengan menggunakan logika, sedangkan pada belahan otak kanan berhubungan dengan feminitas serta didominasi oleh perasaan dan sangat berpengaruh terhadap emosional. Hipotesis tentang perbedaan jenis kelamin dalam lateralisasi otak menurut M. Ziegler dari hasil pengamatan korban stroke unilateral menyebutkan bahwa otak laki-laki lebih tersentralisasi daripada otak perempuan. Hipotesis tersebut diterima secara luas dan digunakan untuk menjelaskan hampir semua perbedaan perilaku di antara kedua dari laki-laki dan perempuan. Akan tetapi dukungan hipotesis untuk M. Ziegler masih beragam karena beberapa peneliti gagal dalam mengkonfirmasi laporannya yang mengenai perbedaan jenis kelamin dalam efek lesi otak unilateral. Oke, selanjutnya adalah tentang split brain atau otak yang terbelah. Nah, menurut Pinel, otak terbelah adalah suatu kondisi yang terjadi ketika korpus kalosum yang merupakan koneksi utama antara hemisfer kiri dan hemisfer kanan otak terpotong ataupun rusak. Ini dapat terjadi akibat operasi, cedera, ataupun penyakit. Korpus kalosum memungkinkan kedua hemisfer untuk berkomunikasi dan mengkoordinasikan fungsinya, seperti penglihatan, bahasa, memori, ataupun gerakan. Ketika korpus kalosum terputus, maka kedua hemisfer menjadi terisolasi, bertindak secara independen. Hal ini dapat menyebabkan beberapa efek yang menarik, seperti gangguan berbicara, kebingungan visual, ataupun konflik antara kedua hemisfer itu sendiri. Contohnya itu misal pasien otak terbelah atau pasien dengan split brain mungkin berpakaian berbeda dengan masing-masing tangan, atau dia mungkin meraih sesuatu kayak nggak bisa gitu, aneh. Terus kalau gangguan berbicara itu kayak dia ngomong tuh atau mengakses informasi itu lumayan susah gitu ya. Oke, selanjutnya adalah komisurotomi pada manusia dengan epilepsi. Nah, komisurotomi sendiri adalah prosedur bedah yang melibatkan pemotongan atau pengangkatan sebagian atau seluruh komisura, yaitu kumpulan serabut saraf yang menghubungkan kedua hemisfer otak. Nah, komisura yang paling penting adalah korpus kalosum yang merupakan yang terbesar dan paling menonjol. Alasan dibalik komisurotomi dilakukan adalah bahwa dengan memutuskan komunikasi antara kedua hemisfer, aktivitas epilepsi yang berasal dari satu hemisfer tidak akan menyebar ke hemisfer lain. Dan dengan demikian, kejang akan lebih jarang atau kurang parah lah, tidak separah sebelumnya ketika kedua hemisfer ini bersatu. Namun, ada namunnya nih. Komisurotomi juga memiliki beberapa efek samping yang serius seperti mengganggu integrasi fungsi sensorik, motorik, kognitif, dan emosional yang biasanya bergantung pada kerjasama antara kedua hemisfer itu sendiri. Nah, salah satu studi terkenal tentang efek dari proses bedah ini dilakukan oleh Roger Sperry dan rekan-rekannya pada tahun 1960 dan 1670-an. Mereka menguji sekelompok pasien yang telah menjalani proses bedah tersebut lengkap ataupun sebagian dan membandingkan dengan kontrol normal. Mereka menemukan bahwa pasien yang melakukan proses bedah tersebut atau komisurotomi tersebut menunjukkan fenomena yang dikenal sebagai split brain, yang berarti bahwa kedua hemisfer mereka bertindak seolah-olah mereka adalah dua otak yang terpisah, jadi independen gitu ya. Misal ketika mereka memberikan rangsangan yang berbeda untuk setiap mata pasien, mereka menemukan bahwa pasien hanya dapat melapor secara verbal apa yang mereka lihat di bidang visual kanan mereka yang diproses oleh hemisfer kiri mereka, tetapi tidak ada yang mereka lihat di bidang visual kiri mereka yang diproses oleh hemisfer kanan mereka.
Demikian pula ketika mereka meminta pasien untuk melakukan tugas untuk masing-masing tangan. Mereka menemukan bahwa pasien hanya dapat menggunakan tangan kanan mereka yang dikendalikan oleh hemisfer kiri mereka untuk melakukan tugas yang dibutuhkan. Seperti itu. Jadi, tentunya penelitian ini juga pasti membuktikan bahwa hemisfer dari pasien yang mengalami split brain itu dapat berfungsi secara independen. Oke, next is cross cueing. Oke, cross cueing adalah fenomena yang terjadi ketika dua hemisfer otak yang dipisahkan oleh pemotongan atau kerusakan corpus callosum berkomunikasi satu sama lain melalui isyarat perilaku halus seperti gerakan mata, perubahan kepala, atau gerakan tangan. Jadi, cross cueing memungkinkan pasien split brain mengatasi beberapa kesulitan yang muncul akibat kurangnya transfer informasi langsung antara hemisfer, seperti memberi nama objek yang hanya ditampilkan pada satu mata atau mencocokkan objek yang digambarkan dengan gambarnya jika objek tersebut disajikan pada mata yang berbeda. Nah, proses dari cross cueing ini pada pasien split brain dapat diilustrasikan dengan contoh seperti seorang pasien split brain diperlihatkan gambar sendok di lapangan di visual kirinya yang diproses oleh hemisfer sebelah kanannya. Nah, dan gambar garpu di lapangan di visual mata kanannya yang digambarkan atau diproses oleh hemisfer dari kirinya. Nah, kemudian pasien tersebut diminta untuk menunjukkan gambar yang sesuai dengan kata sendok dengan tangan kirinya, yang juga dikendalikan oleh hemisfer kanannya. Nah, pada keadaan seperti ini, biasanya pasien akan kesulitan melakukan tugas ini. Kenapa? Jadi gini, karena hemisfer kirinya yang dominan untuk bahasa dan ucapan tidak dapat mengakses informasi dari hemisfer kanan yang melihat sendok. Nah, namun pasien dapat memecahkan masalah ini dengan proses cross cueing tersebut. Jadi, ia dapat melihat sendok dengan mata kiri yang terhubung ke hemisfer kanannya dan kemudian dengan cepat memindahkan matanya ke hemisfer kanannya yang terhubung ke hemisfer kirinya. Jadi, gerakan mata ini dapat memberikan sinyal kepada hemisfer kirinya bahwa jawaban yang benar ada di sebelah kanan layar atau di visual kanannya. Dan dengan demikian, memungkinkannya menunjukkan sendok dengan tangan kiri, atau ia mungkin menyentuh tangan kirinya dengan tangan kanannya yang dikendalikan oleh hemisfer kirinya dan kemudian memindahkan tangan kanannya ke kanan yang dapat menunjukkan lokasi sendok kepada hemisfer kirinya tersebut. Akan tetapi, cross cueing ini tidak selalu efektif dan dapat bergantung pada jenis tugasnya. Kompleksitas stimuli, kecepatan presentasi, dan kesadaran pasien itu sendiri yang menjadi faktor. Nah, cross cueing tidak selalu berarti bahwa dua hemisfer terintegrasi menjadi satu agen sadar. Seperti beberapa penelitian, usulkan sebaliknya, cross cueing dapat mencerminkan fungsi independen dan khusus dari dua hemisfer tersebut, serta kemampuan mereka untuk bekerja sama mengkoordinasikan tindakan mereka melalui jalur subkortikal atau dan perifer itu sendiri. Ya, oke, selanjutnya ada helping hand panel adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perilaku dari pasien yang mengalami split brain yang telah mengalami pemutusan korpus kalosum, sehingga mencegah komunikasi antara kedua hemisfer tersebut. Nah, para pasien ini kadang menunjukkan kemampuan yang luar biasa untuk mengordinasikan kedua tangan mereka dalam melakukan tugas. Meskipun setiap tangan dikendalikan oleh hemisfer yang berbeda atau tidak dapat berbagi informasi karena dalam keadaan split brain tersebut. Nah, sebagai contoh, jika gambar jeruk pada lapangan visual kiri atau visual kiri yang diproyeksi oleh hemisfer kanan dan gambar pensil pada lapangan visual kanan yang digerakkan atau dikontrol oleh hemisfer kiri yang kemudian diminta untuk mengambil objek yang mereka lihat dengan setiap tangan, mereka akan mengambil jeruk dengan tangan kiri dan mengambil pensil dengan tangan kanan. Namun jika tangan kanan mengambil objek yang salah seperti pisang atau benda-benda lainnya, tangan kiri di bawah kendali hemisfer kanan akan bergerak untuk memperbaiki kesalahan tersebut dan membantu tangan kanan menemukan jawaban yang benar, yaitu pensil. Nah, hal ini menunjukkan bahwa hemisfer kanan dapat menyadari kesalahan yang dilakukan oleh hemisfer kiri dan memengaruhi tindakan tangan kiri tersebut, meskipun tidak dapat berkomunikasi secara verbal dengan hemisfer kirinya.
Nah, selanjutnya ada lensa Z. Apa sih itu lensa Z? Nah, di sini lensa Z adalah perangkat yang memungkinkan peneliti untuk menyajikan stimulus visual hanya ke satu hemisfer otak pada satu waktu, terlepas dari gerakan mata. Lensa ini diciptakan oleh Eran Zaidel di laboratorium Roxbury pada tahun 1970. Nah, lensa ini terdiri dari lensa kontak dengan lubang kecil di tengahnya, prisma dan cermin. Jadi lensa ini dipakai pada satu mata aja, sementara prisma dan cermin dipasangkan pada bingkai yang menutupi mata lainnya. Prisma dan cermin memantulkan cahaya dari proyektor ke lensa kontak, sehingga menciptakan gambar kecil terlihat melalui lubang. Nah, gambar diproyeksi ke sisi retina yang berlawanan yang sesuai dengan hemisfer otak yang berlawanan. Nah, contohnya itu kayak jika lensa kontak dipakai pada mata kanan nih. Nah, gambar akan diproyeksi di sisi kiri, retina, yang terhubung dengan hemisfer kanan otak. Nah, mata yang lain ditutupi oleh bingkai, sehingga tidak dapat melihat gambar. Keuntungan dari penggunaan lensa Z. Nah, keuntungannya adalah memungkinkan subjek untuk menggerakkan mata dengan bebas dan menjelajahi gambar, sambil tetap berada di setengah bidang pandangan visual yang sama. Selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi mental ganda dan konflik pada pasien split brain. Oke, fungsi mental ganda dan konflik pada pasien split brain. Fungsi mental ganda adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan fenomena bahwa pasien split brain yang telah menjalani pembedahan pemotongan korpus kalosum tanpa memiliki dua bentuk kesadaran yang independen. Satu, di setiap fenomena, di setiap hemisfer otak. Ini berarti bahwa setiap hemisfer dapat menangkap, memproses, mengingat, dan bertindak terhadap informasi tanpa kesadaran ataupun keterlibatan hemisfer lainnya. Konflik pada pasien split brain adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan situasi ketika dua hemisfer pasien split brain tidak setuju atau saling mengganggu tindakan atau preferensi satu sama lain. Hal ini dapat mengakibatkan perjuangan fisik, perilaku yang bertentangan atau ketidakharmonisan emosional. Contoh kasusnya adalah ketika di mana hemisfer kanan mencoba mengendalikan perilaku sehari-hari pasien split brain. Nah, kasus ini pernah diteliti oleh Sperry dan rekan-rekannya tentunya pada tahun 1960-an, yang dimana subjek dengan inisial JW menjalani pemotongan korpus kalosum untuk mengobati epilepsi beratnya. Nah, dia menunjukkan sindrom diseksi tipikal pasien split brain, seperti tidak dapat menamai atau menjelaskan stimuli yang disajikan pada lapangan visual kirinya yang diproses oleh hemisfer kanannya. Namun, partisipan ini juga menunjukkan tanda-tanda memiliki kepribadian yang kuat dan independen di hemisfer kanannya, yang kadang bertentangan atau menentang hemisfer kirinya. Semisal, hemisfer kanannya, hemisfer kanan dari partisipan atau JW ini lebih artistik dan kreatif daripada hemisfer kirinya, dan seringkali menggambarkan gambar atau membuat sebuah coretan pada kertas dengan tangan kirinya yang dikendalikan oleh tentunya hemisfer kanannya. Dan kadang-kadang tangan kiri dari partisipan ini bahkan akan menghapus atau memodifikasi apa yang sudah ditulis atau digambar oleh tangan kanannya yang tentunya dikendalikan oleh hemisfer kirinya. Seperti itu. Nah, contoh ini tuh menunjukkan bahwa hemisfer kanan dari partisipan mencoba untuk mengendalikan perilaku sehari-hari dari partisipan dan mengekspresikan minatnya, keyakinan, ataupun perasaannya sendiri, meskipun tidak dibagikan atau dipahami oleh hemisfer kirinya. Selanjutnya adalah kemandirian dari hemisfer yang terpisah itu sendiri. Nah, bedah split brain adalah proses yang melibatkan pemotongan, seperti yang kita tahu, yang telah saya jelaskan sebelumnya. Nah, bedah ini dilakukan kadang-kadang untuk mengobati pasien yang mengalami epilepsi berat, tetapi tentu juga memiliki efek samping. Nah, salah satu pernyataan muncul dari peneliti split brain adalah, apakah setiap hemisfer
pasien split brain memiliki kesadaran independen, atau apakah kesadaran tetap bersatu meskipun terputus? Nah, pertanyaan ini sulit untuk dijawab karena metode dan kriteria yang berbeda untuk menilai kesadaran dapat mengarah pada kesimpulan yang berbeda juga. Namun, beberapa peneliti sepakat bahwa Gimester yang terputus itu memiliki independennya sendiri, memiliki kesadarannya mereka sendiri, dan mereka berjalan independen. Jadi, kemandirian Gimester yang sepenuhnya tidak menjadi konsekuensi yang tidak terhindarkan dari pasien bedah sleep brain. Dan masih ada beberapa mekanisme yang memungkinkan sejauh ini mengkoordinasi dan integrasi antara Gimester lainnya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kita. Bye, aku kesini aja. Oke, pada bab ini kita akan belajar tentang perbedaan otak kanan dan otak kiri. Banyak sekali penelitian yang beranggapan bahwa perbedaan dari kedua belahan itu adalah mutlak, sehingga diyakini bahwa berbagai kemampuan hanya berada pada satu belahan otak saja. Secara luas diyakini bahwa otak kiri memiliki kontrol yang eksklusif atas bahasa, dan otak kanan memiliki kontrol eksklusif atas emosi dan kreativitas. Berikutnya contoh lateralisasi fungsi otak. Lateralisasi fungsi otak adalah kemampuan yang berhubungan dengan bahasa memberikan ilustrasi yang sangat baik tentang fakta bahwa lateralisasi fungsi bersifat statistik dan bukan absolut. Kemampuan tersebut disusun dalam dua kategori kemampuan yang dapat dilihat untuk dibandingkan antara otak kiri dan otak kanan. Contohnya seperti superioritas otak kiri dalam mengandalkan gerakan ipsilateral. Dalam penelitian ini secara konsisten telah dikemukakan bahwa otak kiri cenderung lebih baik dalam mengontrol tangan kiri daripada otak kanan mengontrol tangan kanan. Yang kedua, keunggulan otak kanan dalam hal kemampuan spasial. Dalam penelitian bernama Ferry melakukan penelitian dengan meraba dan menyesuaikan bentuk gambar. Nah, dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa belahan otak kanan lebih unggul daripada otak kiri. Yang ketiga itu ada spasial belahan otak kanan untuk emosi. Menurut konsep lama, belahan otak kiri lebih mendominasi emosi daripada otak kanan. Akan tetapi, setelah dianalisis secara efek unilateral, menunjukkan bahwa otak kanan lebih unggul daripada otak kiri dalam tes-tes emosi yang telah diujikan. Selanjutnya, kemampuan musik yang lebih unggul dari otak kanan. Kimura membandingkan kinerja 20 orang kidal dengan versi digital standar dari tes mendengarkan dikotomi dengan versi kinerja tes yang melibatkan melodi. Dalam tes tersebut, orang-orang kidal ini tuh disuruh untuk mendengarkan beberapa instruksi alunan melodi dan kemudian diminta untuk mendeskripsikan. Nah, dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa telinga kanan, belahan otak kanan lebih konsisten dan lebih unggul nih dalam mendeskripsikan melodi-melodi yang udah didengerin tadi. Nah, yang kelima tuh perbedaan hamster dalam memori. Studi awal tentang lateralisasi fungsi kognitif berada pada salah satu atau bahkan kedua belahan otak. Namun, hasil penelitian mengarah pada cara berpikir alternatif. Kedua belahan otak memiliki kemampuan yang serupa dan yang cenderung diekspresikan dengan cara yang berbeda. Studi literasi tentang memori adalah salah satu bidang tentang lateralisasi otak yang mengarah pada modifikasi pemikiran. Otak kanan dan otak kiri memiliki kemampuan untuk tes memori yang sama. Ada dua pendekatan untuk pembelajaran literasi otak memori. Salah satunya adalah otak kiri dikhususkan untuk menyediakan memori episodik, dan dari pendekatan-pendekatan yang lain yaitu menggabungkan proses memori masing-masing belahan otak ke materi tertentu dari dalam proses tertentu. Secara umum, otak kiri untuk materi verbal, sedangkan otak kanan untuk materi non-verbal. Belahan otak kiri cenderung bekerja lebih baik pada tes bahasa, sehingga dominan untuk kemampuan yang terkait atau berbau bahasa gitu. Sedangkan otak kanan itu tuh lebih baik pada tes-tes spasial, sehingga dianggap dominan dan mampu untuk melaksanakan hal-hal yang berbau dengan ruang atau penjelasan. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan lateralisasi? Terus, kelompok yang luas proses kemampuan atau kognitif individu. Lateralisasi fungsi dapat dipahami dalam kognitif individu daripada kelompok. Dari awal tentang lateralisasi otak cenderung beranggapan bahwa kemampuan mental itu kompleks ke salah satu bagian otak saja. Belahan otak kiri bekerja lebih baik pada tes, sehingga dominan untuk hal-hal yang berhubungan dengan ruang. Masalahnya adalah bahwa kategori bahasa, emosi, kemampuan musik, dan spasial lainnya tidak hanya ada di belahan otak yang sama. Semua kemampuan berhubungan dengan bahasa di lateralisasi otak kiri. Hal tersebut terbukti ketika otak kanan terlibat dalam persepsi ucapan dan pemahaman kata.
Nah, banyak sekali nih penelitian yang mengambil pendekatan yang berbeda untuk studi tentang lateral otak. Didasarkan pada studi karya kognitif, jika rusak tugas-tugas kognitif yang kompleks seperti membaca, menilai ruang, mengingat, masuk ke dalam proses penyusutan kognitif. Setelah lateralisasi elemen kognitif individu ditemukan, seharusnya dapat diprediksi nih lateralisasi tugas-tugas dari kognitif itu tersebut. Selanjutnya, asimetri anatomi pada otak. Penemuan lateralisasi fungsi otak menyebabkan pencarian asimetri anatomi di otak. Nah, secara khusus, perbedaan anatomi antara belahan otak menjadi dasar fungsional perbedaannya. Perbedaan antara belahan otak anatomi berfokus pada 3 konteks untuk bahasa, lateral untuk kognitif, seperti oculum frontal, planum temporal, dan gyrus Hells. Ada 2 kesulitan dalam mempelajari anatomi asimetris dari area bahasa. Pertama, adanya batasan-batasan yang tidak jelas, tanpa ada konsensus tentang cara terbaik untuk mendefinisikannya. Jadi ada batasan-batasan tertentu yang tidak jelas, jadi sulit untuk didefinisikan. Yang kedua, ada perbedaan besar di antara orang sehat di wilayah struktur area bahasa kortinal ini. Jadi jika orang sehat dan orang sakit itu terjadi perbedaan di area kortikal. Nah, bab selanjutnya nih, kita masuk pada evolusi otak, lateralisasi, dan bahasa. Bahasa adalah fungsi kognitif yang paling banyak dilateralisasi. Bab ini membahas tentang evolusi lateralisasi otak dan evolusi bahasa. Teori evolusi lateralisasi otak. Teori evolusi lateralisasi otak menjelaskan bahwa ada 3 teoritis mengapa lateralisasi otak berfungsi. Banyak teori yang dianjurkan untuk menjelaskan mengapa lateralisasi berevolusi. Ada 2 premis umum. 1, mengutamakan fungsi otak yang menjalankan fungsi serupa dan di tempat atau belahan otak yang sama. Yang kedua, penempatan beberapa fungsi di salah satu belahan otak, dan yang lain meminimalkan redundansi fungsi antara belahan otak. Teori yang pertama yaitu teori analitik dan sintetik. Teori asimetri menyatakan bahwa ada 2 dasar dalam metode ini, yaitu metode analitik dan metode sintetik, yang terpisah selama proses evolusi masing-masing belahan otak kanan dan kiri. Dalam teori ini, otak kiri berperan secara logis dan analitik seperti komputer, yang berfungsi menganalisis dan mengabstraksikan stimulus yang masuk secara berurutan. Sedangkan belahan otak kanan merupakan penyintesis nih, yang mengatur dan memproses informasi dalam bentuk gestal atau secara keseluruhan. Meskipun teori analitik sintetik telah menjadi kesayangan psikologi pop, akan tetapi teori analitik ini sulit untuk diuji, jadi tidak bisa diuji secara empiris, jadi masih dipertanyakan. Yang kedua, teori motor. Kimura menyatakan bahwa otak kiri khusus untuk mengontrol gerakan halus, di mana bicara hanya dalam satu kategori, sedangkan otak kanan itu mengontrol bicara. Salah satu kekurangan dari teori ini adalah teori ini tidak menyarankan mengapa fungsi motor menjadi lateral pada awalnya. Yang ketiga, yang terakhir, teori bahasa. Teori ini menyatakan bahwa yang utama dari otak kiri adalah bahasa, berbeda dari teori sebelumnya yang memandang bahasa spesies, terutama sekunder, yang berada di otak kiri karena berfokus pada analitik dan aktivitas motorik. Sedangkan teori linguistik tentang asimetri didasarkan pada studi orang tuli yang menggunakan bahasa isyarat di Amerika. Jadi teori ini tuh diambil dari orang-orang tuli yang ada di Amerika yang biasanya mereka menggunakan bahasa isyarat. Selanjutnya, kapan lateralisasi otak berkembang? Nah, sampai saat ini nih, lateralisasi otak diasumsikan sebagai fitur eksklusif dari otak hominin. Sebagai contoh nih, teori motorik asimetrik adalah bahwa spesialisasi otak kiri untuk kontrol motorik berevolusi di hominin awal sebagai respon terhadap penggunaan alat, dan kemudian kapasitas untuk bahasa vokal kemudian berkembang di belahan otak kiri karena ketangkasan motoriknya yang lebih besar. Namun ada bukti lateralisasi yang banyak spesies, ada banyak spesies nih, nggak hanya digunakan untuk manusia. Contohnya tuh kelas vertebrata seperti burung, amfibi, mamalia, dan bahkan ada juga nih jenis invertebrata yang menggunakannya, yang berevolusi jauh sebelum manusia tuh ada. Penemuan tersebut menunjukkan bahwa literasi memiliki keuntungan, yaitu 1, neuron yang melakukan banyak fungsi tertentu seperti memiliki tangan yang terampil. Yang kedua, proses kognitif yang berbeda seperti orang kidal yang mempersepsikan tangan kirinya itu sebagai tangan kanannya. Yang selanjutnya, evolusi bahasa manusia. Manusia berkomunikasi dengan banyak spesies nih. Bahasa yang digunakan manusia adalah sebuah sistem yang
mengandung sejumlah ide yang tak terbatas untuk diekspresikan dengan menggabungkan sejumlah elemen yang terbatas. Spesies yang mampu berkomunikasi tetapi berbeda dengan manusia. Jadi nggak hanya manusia aja, tetapi ada spesies juga yang udah disebutkan tadi yang berkomunikasi nih menggunakan bahasa. Contohnya seperti kera. Nah, biasanya kera itu akan memberikan sinyal kepada rekan-rekannya atau saudara-saudaranya nih jika ada bahaya gitu. Nah, selain itu bayi mengoceh sebelum usia 10 bulan. Tetapi saat sudah berusia 30 bulan, bayi ini sudah bisa berbicara dengan kalimat yang lengkap dan menggunakan lebih dari 50 kata. Bayi mempelajari bahasa dari orang tuanya dan membedakan suara dari manusia. Ketika kemampuan mengendalikan suara hilang, maka sulit untuk mendapatkan kembali. Dan saat dewasa, ia akan kesulitan dalam belajar berbicara bahasa baru. Sejarah pendahulu dari model Wernicke-Gasswin. Sejarah awal tentang lokalisasi bahasa dan sejarah lateralisasi fungsi dimulai pada titik yang sama, yaitu ketika Broca menyatakan bahwa pusat produksi bicara berada di area kecil atau yang disebut area Broca di bagian inferior dari korteks prefrontal kiri. Hipotesis dari Broca menyatakan bahwa program artikulasi disimpan di dalam area ini dan bahwa ucapan dihasilkan ketika program ini mengaktifkan area yang berdekatan dengan gyrus presental yang mengontrol otot wajah dan rongga mulut. Menurut Broca, terganggunya suatu produksi bicara tanpa menghasilkan defisit dalam pemahaman bahasa terjadi karena adanya kerusakan yang terbatas pada area Broca. Nah, menurut Wernicke, area kortikal dari kompetensi bahasa yang ada di lobus temporal kiri tepat di belakang korteks pendengaran primer atau planum temporal kiri. Nah, ia menyebutkan bahwa lesi selektif pada area Broca menghasilkan sindrom afasia yang gejala utamanya bersifat ekspresif, ditandai dengan pemahaman yang normal pada bahasa, lisan, tulisan, dan ucapan yang mempertahankan maknanya meskipun lambat, sulit dipahami, terputus-putus, dan diartikulasikan dengan buruk. Nah, bentuk hipotesis dari afasia ini dikenal sebagai afasia Broca. Sebaliknya, Wernicke mengatakan bahwa lesi selektif pada area Wernicke menghasilkan sindrom afasia yang defisit utamanya bersifat reseptif, yang ditandai dengan pemahaman yang buruk pada bahasa, lisan, tulisan, dan ucapan yang tidak bermakna, tapi masih bisa mempertahankan struktur, ritme, dan intonasi yang dangkal dari ucapan normal. Bentuk hipotesis ini dikenal sebagai afasia Wernicke. Adapun ucapan dari afasia Wernicke yang terdengar seperti ucapan normal tapi tidak masuk akal disebut sebagai Wursalat. Menurut Wernicke, kerusakan pada jalur yang menghubungkan antara area Broca dan Wernicke disebut fasciculus arcuata yang akan menghasilkan jenis afasia yang ketiga, yaitu afasia konduksi. Afasia konduksi adalah gangguan yang terjadi saat mengalami kesulitan atau ketidakmampuan seseorang untuk mengulangi kata-kata yang baru saja didengar. Ia berpendapat bahwa pemahaman dan kemampuan bicara sebagian besar masih utuh meskipun ada dengan kerusakan pada fasciculus arcuata. Pada tahun 1892, ahli saraf bernama Joseph Jules Jajarin melakukan pemeriksaan postmortem pada seorang pasien khusus, lalu menemukan peran area kortikal lain yang diimplikasikan dalam bahasa, yaitu di gyrus sudut kiri pada area korteks temporal dan parietal kiri tepat di belakang area Wernicke. Pasien tersebut diketahui menderita aleksia, yaitu ketidakmampuan untuk membaca, dan agrafia adalah ketidakmampuan untuk menulis. Meskipun tidak bisa membaca ataupun menulis, pasien tersebut tidak mengalami kesulitan dalam berbicara ataupun memahami pembicaraan. Selanjutnya, model Wernicke-Gasswin. Dalam model Wernicke-Gasswin terdapat 7 komponen, di antaranya korteks visual primer gyrus sudut, korteks pendengaran primer, area Wernicke, fasciculus arcuata, area Broca, dan korteks motorik utama. Semuanya berada di otak kiri. Nah, ketika sedang berbicara, sinyal pendengaran dari ucapan orang lain diterima oleh korteks pendengaran utama lalu dikirim ke area Wernicke tempat sinyal digabungkan. Jika respons sesuai, maka area Wernicke akan menghasilkan representasi saraf dari pemikiran sebagai tanggapan lalu dikirim ke area Broca melalui fasciculus arcuata kiri. Di area Broca, sinyal mengaktifkan program artikulasi yang sesuai menggerakkan neuron korteks motorik primer dan otot-otot artikulasi. Sedangkan saat membaca dengan suara keras, sinyal yang diterima korteks visual primer ditransmisikan ke area sudut kiri, mengubah bentuk visual kata menjadi kode pendengaran dan dikirimkan ke area Wernicke untuk dimahami. Di area Wernicke kemudian memicu respon sesuai yang di fasciculus arcuata, area Broca, dan korteks motorik untuk menghasilkan suara ucapan yang sesuai.
efek dari kerusakan kortikal dan stimulasi otak terhadap kemampuan berbahasa. Mengingat bahwa model Wernicke-Gasswein mulai berkembang dari penelitian pada pasien dengan kerusakan kortikal. Nah, pertama, ada bukti dari penelitian tentang efek dari kerusakan kortikal. Studi pada pasien yang area korteksnya telah diangkat melalui pembedahan telah memberikan informasi tentang lokalisasi kortikal bahasa, karena lokasi dan luasnya lesi pada pasien-pasien ini dapat diperoleh dengan akurasi masuk akal dari laporan para ahli bedah. Studi tentang pasien bedah al-saraf ini sama sekali belum mengkonfirmasi prediksi model Wernicke-Gasswein. Pembedahan menghancurkan seluruh area broca, tetapi hanya sedikit jaringan yang dibuang, biasanya tidak memiliki efek jangka panjang pada kemampuan bicara. Beberapa masalah bicara yang diamati setelah pengangkatan broca, tetapi perjalanan temporal menunjukkan bahwa masalah tersebut merupakan hasil dari edema atau pembengkakan pasca operasi pada jaringan saraf di sekitarnya, dan bukan karena eksisi atau pemotongan pada area broca itu sendiri. Sebelum penggunaan obat anti-inflamasi yang efektif, pasien dengan eksisi area broca seringkali sadar kembali kemampuan bahasa yang masih utuh, namun kemudian timbul masalah serius terkait bahasa dan beberapa jam berikutnya, dan kemudian akan mereda dalam beberapa waktu berikutnya, atau dalam beberapa minggu berikutnya. Demikian, kesulitan bisa permanen tidak disebabkan oleh lesi bedah yang terpisah pada fasciculus arcuata, alexia, dan agrafia. Permanen tidak disebabkan lesi bedah yang terbatas pada korteks gyrus sudut. Hitchine dan Agrellergus mempublikasikan studi skala besar pertama tentang kerusakan otak dan afasia akibat kecelakaan atau penyakit. Mereka menilai artikulasi, kefasihan, kepahaman, kemampuan menamai, kemampuan mengulang kalimat yang diucapkan, membaca dan menulis dari 214 pasien yang tidak kidal dengan kerusakan otak kiri. Tingkat dan lokasi kerusakan kasus diperkirakan melalui pemeriksaan postmortem atau inspeksi visual selama operasi berikutnya. Mereka menemukan bahwa lesi kecil di area broca jarang menyebabkan defisit bahasa yang bertahan lama, dan lesi kecil yang terbatas pada area Wernicke tidak selalu menyebabkan defisit bahasa yang bertahan lama. Lesi yang lebih besar menghasilkan defisit bahasa yang lebih lama, tetapi berbeda dengan prediksi model Wernicke-Gasswein. Masalah artikulasi kemungkinan besar terjadi pada lesi parietal atau temporal seperti halnya pada lesi serupa di sekitar area broca. Perlu diingat bahwa tidak ada satupun dari 214 pasien yang diteliti menunjukkan bahwa sindrom afasia sepenuhnya ekspresif atau afasia broca dan reseptif total atau afasia Wernicke. Selanjutnya ada status terkini dari model Wernicke-Gasswein. Bukti dari penelitian tentang kerusakan otak dan penelitian stimulasi listrik pada otak telah mendukung model Wernicke-Gasswein dalam dua hal umum. Yang pertama, bukti tersebut telah dikonfirmasi bahwa area broca dan Wernicke memiliki peran penting dalam bahasa. Yang kedua, terdapat kecenderungan afasia yang berhubungan dengan kerusakan anterior pada defisit intravena yang lebih ekspresif dan yang berhubungan dengan kerusakan posterior melibatkan defisit yang lebih reseptif. Akan tetapi, pengamatan lain belum mengkonfirmasi prediksi model Wernicke-Gasswein. 1. Kerusakan terbatas pada area kortikal Wernicke-Gasswein sering memiliki sedikit efek jangka panjang penggunaan bahasa, biasanya afasia terkait kerusakan meluas. Yang 2. Kerusakan otak tidak hanya area Wernicke-Gasswein yang menyebabkan afasia. 3. Afasia broca dan Wernicke jarang terjadi dalam bentuk murni yang tersirat dalam model Wernicke-Gasswein. Afasia selalu melibatkan gejala ekspresif dan reseptif. 4. Ada perbedaan besar dalam lokalisasi area bahasa kortikal pada orang yang berbeda. Terlepas dari masalah-masalah tersebut, model Wernicke-Gasswein merupakan teori yang sangat penting. Model ini sangat membantu dalam melakukan penelitian dan diagnosis klinis afasia selama lebih dari 4 dekade. Para ahli neuropsikologi klinis memang masih menggunakan afasia broca dan afasia Wernicke sebagai diagnostik, tetapi dengan pemahaman bahwa sindrom tersebut jauh lebih tidak selektif dan kerusakan yang memicu jauh lebih tersebar dan bervariasi dari yang tersirat dalam model tersebut. Model Wernicke-Gasswein ini sebagian besar telah ditinggalkan oleh para peneliti karena kurangnya dukungan empiris untuk prediksi utama, tetapi dalam model Wernicke-Gasswein. Kedua, ada bukti dari penelitian neuroimaging fungsional. Selama perkembangannya pada tahun 1970-an, teknik CTA dan MRT sudah digunakan secara ekstensif untuk menganalisis kerusakan otak yang terkait dengan afasia. Beberapa penelitian besar telah menilai pemindaian CT dan MRI struktural pada pasien afasia dengan kerusakan otak akibat kecelakaan dan penyakit. Dalam memperluas dan mengkonfirmasi hasil penelitian sebelumnya, mereka tidak bersikap baik pada model Wernicke-Gasswein. Berikut ini adalah temuan utama penelitian mereka. Yang pertama, ada
Yang pertama, tidak ada pasien afasia yang mengalami kerusakan terbatas pada area Broca dan Wernicke. 2. Pasien afasia selalu memiliki kerusakan signifikan materi putih subkortikal. 3. Lesi anterior yang besar lebih cenderung menghasilkan gejala ekstremitas, sedangkan lesi posterior yang besar cenderung menghasilkan gejala reseptif. 4. Afasia global atau gangguan parah yang terjadi pada semua kemampuan yang berhubungan dengan bahasa. Biasanya akan berhubungan dengan lesi masif pada korteks anterior, korteks posterior, dan materi putih yang mendasarinya. Yang kelima, ada pasien afasia terkadang mengalami kerusakan otak yang tidak mengganggu area Wernicke-Gueswin. Afasia telah diamati pasien dengan kerusakan yang jelas hanya pada lobus frontal medial, media putih subkortikal, ganglia basal, dan talamus. Nah, secara singkat, dari beberapa penelitian berskala besar dan objektif mengenai hubungan antara defisit bahasa dan kerusakan otak, baik yang menggunakan otopsi, pengamatan langsung selama operasi, ataupun pemindahan otak tersebut, belum mengkonfirmasi prediksi utama dari model Wernicke-Gueswin. Yang ketiga, bukti dari penelitian tentang stimulus listrik korteks. Pada tahun 1940-an, studi stimulasi otak elektrik adalah yang pertama pada manusia dan berskala besar yang dilakukan oleh Wilder Penfield bersama dengan rekan-rekannya di Montreal Neurological Institute. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memetakan area bahasa pada otak setiap pasien sehingga jaringan yang terlibat dalam bahasa dapat dihindari selama pembedahan. Pemetaan ini dilakukan dengan menilai respon pasien yang sadar berada di bawah anestesi lokal terhadap stimulasi yang diterapkan pada berbagai titik di permukaan kortikal. Karena stimulasi listrik pada korteks jauh lebih terlokalisasi daripada lesi otak, maka metode ini memanfaatkan untuk menguji prediksi model Wernicke-Gueswin. Dalam publikasi studi skala besar pertama tentang efek stimulasi korteks terhadap kemampuan bicara, Penfield dan Robert menemukan bahwa lokasi di mana stimulasi bicara bisa terhambat atau terganggu pada pasien pada syaraf yang sadar di seluruh area korteks frontal, temporal, dan parietal, bukannya hanya terbatas pada area bahasa Wernicke-Gueswin. Mereka juga tidak menemukan adanya kecenderungan untuk jenis gangguan bicara tertentu yang disebabkan dari area korteks tertentu. Lokasi-lokasi di mana stimulasi menghasilkan gangguan pengucapan, kebingungan dalam berhitung, ketidakmampuan menyebut nama benda, ataupun salah menyebutkan nama benda cukup banyak yang bercampur aduk, dan stimulus otak kanan hampir tidak pernah mengganggu kemampuan bicara. Sedangkan Ojeman dan rekan-rekannya menilai penanaman pembacaan kalimat sederhana, memori verbal jangka pendek, kemampuan untuk meniru gerakan wajah dan mulut, dan kemampuan untuk mengenali fonem selama stimulasi kortikal. Fonem adalah unit suara terkecil yang membedakan berbagai kata dalam suatu bahasa. Pengucapan di setiap fonem berbeda, tergantung suara di sebelah. Berikutnya adalah temuan dari Ojeman dan rekan-rekannya terkait model Wernicke-Gueswin. 1. Stimulasi ke daerah yang jauh yang melampaui batas-batas wilayah bahasa Wernicke-Gueswin yang mampu mengganggu dalam penggunaan bahasa. 2. Setiap tes bahasa terganggu oleh stimulasi di lokasi yang tersebar luas. 3. Ada perbedaan besar antara pasien dalam pengorganisasian kemampuan bahasa. Karena efek mengganggu dari stimulasi di lokasi tertentu sering kali cukup spesifik atau hanya bisa merusak satu tes, Ojeman menyarankan bahwa konteks bahasa diatur seperti mozaik dengan kolom kereta jaringan yang menjalankan fungsi tertentu yang bisa didistribusikan secara luas. Selanjutnya ada status terkini dari model Wernicke-Gueswin. Bukti dari penelitian tentang kerusakan otak dan penelitian stimulasi listrik pada otak telah mendukung model Wernicke-Gueswin dalam dua hal umum. Yang pertama, bukti tersebut telah dikonfirmasi bahwa area Broca dan Wernicke memiliki peran penting dalam bahasa. Yang kedua, terdapat kecenderungan afasia yang berhubungan dengan kerusakan anterior pada defisit intravena yang lebih ekspresif dan yang berhubungan dengan kerusakan posterior melibatkan defisit yang lebih reseptif. Akan tetapi, pengamatan lain belum mengkonfirmasi prediksi model Wernicke-Gueswin. 1. Kerusakan terbatas pada area kortikal Wernicke-Gueswin sering memiliki sedikit efek jangka panjang penggunaan bahasa, biasanya afasia terkait kerusakan meluas. Yang 2. Kerusakan otak tidak hanya area Wernicke-Gueswin yang menyebabkan afasia. 3. Afasia Broca dan Wernicke jarang terjadi dalam bentuk murni yang tersirat dalam model Wernicke-Gueswin. Afasia selalu melibatkan gejala ekspresif dan reseptif. 4. Ada perbedaan besar dalam lokalisasi area bahasa kortikal pada orang yang berbeda.
Terlepas dari masalah-masalah tersebut, model Wernicke Guessing merupakan teori yang sangat penting. Model ini sangat membantu dalam melakukan penelitian dan diagnosis klinis afasia selama lebih dari 4 dekade. Para ahli neuropsikologi klinis memang masih menggunakan afasia Broca dan afasia Wernicke sebagai diagnostik, tetapi dengan pemahaman bahwa sindrom tersebut jauh lebih tidak selektif dan kerusakan yang memicu jauh lebih tersebar dan bervariasi dari yang tersirat dalam model tersebut. Model Wernicke Guessing ini sebagian besar telah ditinggalkan oleh para peneliti karena kurangnya dukungan empiris untuk prediksi utama, tetapi dalam model Wernicke Guessing. Nah, berikutnya kita belajar mengenai tentang pendekatan neuroscience kognitif bahasa. Nah, apa sih itu neuroscience? Neuroscience itu adalah ilmu yang mempelajari sistem saraf makhluk hidup. Nah, fokusnya neuroscience di sini itu kognitif kan, jadi kayak seluk-beluk otak manusia gitu. Nah, yang pertama itu ada premis yang mendefinisikan pendekatan ilmu saraf kognitif terhadap bahasa. Yang pertama nih penggunaan bahasa dimediasi oleh aktivitas yang tersebar luas di seluruh area otak yang berpartisipasi dalam proses kognitif dan terlibat dalam perilaku tertentu yang berhubungan dengan bahasa. Kemudian premis yang kedua ini, area otak yang terlibat dalam bahasa tidak didedikasikan semata-mata untuk tujuan tertentu gitu. Nah, kemudian yang terakhir ini premis mengatakan bahwa banyaknya area otak yang melakukan fungsi bahasa tertentu juga merupakan bagian dari sistem fungsional. Area ini itu cenderung berukuran kecil, tersebar luas dan terspesialisasikan. Kemudian yang kedua itu ada pencitraan otak fungsional dan lokalisasi bahasa. Nah, pada judul ini mengambil dua yang akan dideskripsikan, yaitu mengenai PET dan fMRI. Nah, yang pertama ada studi membaca fMRI Bavelier. Nah, di situ dikatakan bahwa Bavelier dan rekannya ini mengukur aktivitas otak dari sukarelawan yang sehat saat mereka membaca dalam hati. fMRI ini sangat sensitif sehingga memungkinkan mereka mengidentifikasi area aktivitas dengan lebih akurat dibandingkan penelitian sebelumnya dan fMRI ini itu tuh nggak menghitung rata-rata skor, sehingga mereka tuh hanya kayak di sela-sela periode pembacaannya itu tiba-tiba senyap, yang artinya itu adalah periode kontrol di mana para peserta disuguhi rangkaian konsonan. Nanti bisa dilihat dari perbedaan aktivitas kortikal selama periode tersebut. Jadi periode membaca dan periode kontrolnya itu menjadi dasar untuk menentukan area aktivitas kortikal yang terkait dengan membaca. Nah, kemudian ada studi PET Damasio tentang penyebutan nama. Nah, tujuan penelitian Damasio dan rekan-rekannya ini untuk apa? Untuk melihat secara selektif aktivitas lobus temporal yang terlibat dalam penamaan objek dalam kategori tertentu. Nah, di aktivitas PET ini direkam dari lobus temporal kiri sukarelawan yang sehat itu, sementara mereka memberikan nama pada gambar-gambar yang ditampilkan di layar. Kemudian gambar-gambar itu tuh nanti terdiri dari 3 jenis, yaitu wajah yang terkenal, binatang-binatang, dan peralatan-peralatan. Setelah itu, para peneliti membatasi gambaran PET pada lobus temporal kiri untuk memungkinkan analisis PET yang lebih halus. Penamaan objek mengaktifkan area lobus temporal kiri di luar area bahasa Bersnake klasik. Hebatnya tuh, area yang tepat yang diaktifkan dengan penamaan bergantung pada kategori. Wajah yang terkenal, hewan, dan peralatan masing-masing mengaktifkan area yang sedikit berbeda. Nah, salah satu pendekatan untuk mengatasi permasalahan, apakah perubahan otak yang diamati merupakan penyebab atau akibat dari yang menderita disleksia adalah dengan kayak membandingkan anak-anak menderita disleksia dengan anak-anak yang memiliki kemampuan yang sama, yang biasanya beberapa tahun lebih muda dari mereka. Nah, banyak banget peneliti sebenarnya udah meneliti, tapi mereka tuh mempelajari pada fokusnya tuh tentang mekanisme saraf disleksia, yang fokusnya itu pada patologi otak dan mencoba menghubungkan disleksia perkembangan dengan penyakit tersebut. Jadi kayak digabungin kayak ada penyakit lainnya enggak gitu loh. Misalnya disleksia perkembangan telah dikaitkan dengan defisit perhatian pendengaran, terus habis itu visual sama sensori motor. Selanjutnya ini ada pendekatan neuroscience kognitif untuk disleksia. Nah, disleksia itu apa sih? Jadi disleksia itu adalah gangguan membaca yang bukan disebabkan oleh penglihatan, motorik, ataupun intelektual secara umum. Nah, disleksia ini terbagi menjadi 2, development disleksia sama acquired disleksia. Nah, yang pertama itu ada disleksia perkembangan, dan yang kedua adalah disleksia yang didapat atau disleksia yang disebabkan oleh kerusakan otak yang pada individu tersebut awalnya tuh bisa baca gitu loh. Nah, penyebabnya disleksia perkembangan itu tuh karena banyaknya fakta bahwa kelainan tersebut tuh terjadi dalam berbagai bentuk, akhirnya memungkinkan kayak korel neuralnya tuh berbeda. Jadi kayak masalah lainnya tuh juga karena pengurangan membaca, jadi kayak menyebabkan perubahan pada otak itu sendiri.
Jadi kayak penyebabnya disleksia perkembangan itu sulit untuk dipastikan karenanya apa kayak gitu. Kemudian disleksia perkembangan dan budaya. Nah di sini tuh banyak orang yang kayak masih bingung kan, kayak sebenarnya masuk ke gangguan saraf atau gangguan psikologis sih, kayak gitu loh. Terus habis itu akhirnya mereka melakukan penelitian selama bertahun-tahun nih, yang fisio dan psikologis beranggapan bahwa disleksia perkembangan tidak mungkin kelainan otak karena dipengaruhi oleh budaya. Sedangkan Paulus dan rekan liganya menggunakan pendekatan ilmu saraf kognitif untuk mendiskreditkan cara berpikir yang salah tentang disleksia ini. Kayak si Paulus ini membandingkan aktivitas PET pada otak orang-orang tertentu. Kayak dari bahasanya berbeda, kayak bahasa Inggris sama bahasa Italia yang digunakan. Nah, para peneliti ini berhipotesis bahwa karena tuntutan kognitif membaca dengan suara keras berbeda bagi penutur bahasa Italia dan Inggris. Makanya itu kayak walaupun disleksia ini dapat bermanifestasi secara berbeda-beda pada orang-orang yang berbicara dalam bahasa yang berbeda juga, maka patologi saraf ini mendasarkan tampaknya sama. Jelasnya fakta bahwa perkembangan disleksia ini dipengaruhi oleh faktor budaya tidak menghalangi keterlibatan mekanisme saraf. Nah, kemudian ilmu saraf kognitif pada disleksia dan permukaan. Nah, kalau misalkan menurut psikolog kognitif, itu tuh diketahui bahwa membaca dengan suara yang keras itu bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu prosedur leksikal yang mana tuh didasarkan pada informasi spesifik yang tersimpan dan telah diperoleh tentang fakta-fakta tentang kata-kata tertentu. Pembaca cukup melihat kata tersebut, kemudian mengenali dan mengucapkannya kembali gitu. Nah, kalau misalkan yang satunya itu prosedur fonetik namanya, yang mana kayak pembaca itu terpaku pada kata tersebut, kemudian dikenali huruf-hurufnya, diucapkan mengucapkan keajaiban, maksudnya kayak mana nih yang lebih dominasi dari pembacaan kata-kata yang familiar tersebut. Jadi yang kalau leksikal ini tuh udah tersimpan, jadi kayak udah ada memorinya. Nah kalau misalkan fonetik itu kayak langsung sajikan kayak kata baru gitu loh. Kalau misalkan leksikal tuh kata lama. Nah makanya di situ tuh dibedakan lagi disleksia. Ada dua pembeda, yaitu disleksia permukaan dan disleksia dalam. Yang mana disleksia permukaan adalah pasien itu kehilangan kemampuan untuk mengucapkan kata-kata berdasarkan ingatan spesifik. Nah, artinya mereka tuh kehilangan prosedur leksikalnya, namun mereka tuh masih dapat menerapkan aturan pengucapan dalam bacaannya atau prosedur fonetiknya gitu. Dan sedangkan disleksia berat ini adalah disleksia fonologis, atau pasien ini kehilangan kemampuan untuk menerapkan aturan pelafalan dalam membaca. Artinya mereka tuh kehilangan proses fonetiknya, tapi mereka tuh bukan berarti kayak kalau misalkan mereka mengucapin familiar, kata-kata yang familiar, mereka tuh masih bisa ingat. Jadi ingatan khusus mereka terhadap kata-kata tersebut. Begitu. Nah, sebenarnya di mana sih letak prosedur leksikal dan fonetik dilakukan di otak? Nah, peneliti itu berfokus pada studi tentang disleksia mendalam, yang mana orang dengan disleksia berat paling sering mengalami kerusakan parah pada anas bahasa belahan ke kiri. Nah, sehingga menunjukkan bahwa gangguan prosedur fonetik tersebar luas di daerah frontal dan temporal dari belahan kiri. Namun bagian otak mana sih yang mempertahankan prosedur leksikal pada penderita disleksia berat? Nah, jawabannya ada dua teori. Yang salah satu teori itu menyatakan bahwa kemampuan leksikal penderita disleksia ini dimediasi oleh aktivitas di bagian wilayah bahasa belahan kiri di belahan kiri yang masih bertahan. Nah, bukti dari teori ini itu apa sih? Nah, buktinya itu berasal dari pengamatan aktivitas saraf di wilayah yang masih bertahan selama membaca tersebut. Nah, teori lainnya itu juga mengatakan bahwa kemampuan leksikal yang masih bertahan pada penderita disleksia berat dimediasi oleh aktivitas di belahan kanan. Nah, sekian presentasi dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.